Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada masyarakat kita memang masih banyak kita jumpai anggapan bahwa kalau seorang perempuan sedang mengalami siklus menstruasi, itu dianggap kotor, jadi tidak boleh datang ke wihara, tidak boleh beribadah, dan lain sebagainya. Karena kalau kotor nanti bisa membuat dewanya marah dan lain-lain. Sekarang kita coba kilas balik ke zaman dulu ya. Pada zaman dulu itu memang semuanya itu peralatannya itu belum secanggih sekarang, termasuk pembalut. Nah, pada zaman dahulu itu kalau seorang perempuan sedang mengalami menstruasi, itu pasti sangat tidak nyaman ya. Walaupun akhirnya ada pembalut, tapi itu pun masih berbahan dasar kain biasa, yang tentu saja risikonya untuk tembus dan daya serapnya itu kecil. Itu masih seperti itu. Beda dengan zaman sekarang yang pembalutnya sudah canggih, yang mempunyai lapisan anti bocor, daya serapnya tinggi. Itu pasti akan membuat segala sesuatu di saat sekarang ini menjadi lebih nyaman. Jadi tidak ada salahnya untuk seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi untuk datang ke wihara, karena tidak akan mengotori tempat ibadah kita, dan rasanya sih para dewa tidak akan marah. Justru di saat seorang perempuan sedang menstruasi itu terjadi ketidakseimbangan hormon ya dalam tubuh. Itu yang biasanya mengakibatkan emosi tidak stabil, gampang tersinggung, gampang baperan, gampang mellow, sedih, dan sebagainya. Justru di saat seorang sedang menstruasi, itu sangat baik untuk melakukan ibadah, melakukan puja bakti, melakukan meditasi, membaca parita, sutra, mantra, dan sebagainya, karena akan bisa membantu keadaan batin lebih tenang sehingga emosi lebih stabil. Nah, untuk boleh tidaknya ke wihara itu sangat dibolehkan sekali. Kalau misalnya ada anggapan yang kalau sedang menstruasi tidak boleh memimpin upacara kebaktian, itu sama sekali tidak benar. Jadi walaupun sedang menstruasi tetap boleh memimpin kebaktian di wihara. Tapi kalau masalah nyaman atau tidak nyaman itu balik lagi kepada setiap individu. Kadang-kadang ada masa-masa yang pada seseorang dan tidak semua orang merasakan yang sama, yaitu rasa tidak nyaman. Nah, kalau sesuatu yang tidak nyaman ya kita tidak usah paksakan. Dalam berdana, ada 3 faktor yang menentukan besarnya jasa kebajikan, yaitu sifat dari motif pemberi dana, yang kedua adalah kemurnian dari penerima dana, dan yang ketiga adalah barang atau objek yang diberikan. Nah, objek atau barang
yang didanakan itu sebaiknya yang halal, yang bersih, yang didapat dari mata pencaharian yang benar, yang tidak merugikan pihak lain, yang tidak membawa penderitaan bagi makhluk lain. Berjudi itu sebenarnya termasuk mata pencaharian yang tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan dalam agama Buddha. Jadi tidak sesuai dengan mata pencaharian benar yang di dalam jalan utama berluas 8. Mengapa? Karena di dalam perjudian tersebut itu mengandung ketidakpastian, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Tidak semua orang memperoleh keuntungan dalam berjudi. Bisa saja orang main judi, dia lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Dan apabila misalnya dia menang terus, pasti ada pihak yang dikalahkan. Nah, pihak yang dikalahkan itu kan akan menjadi menderita. Jadi seandainya kita berjudi, kita menang main judi, pasti ada pihak yang tersakiti, ada pihak yang menderita. Jadi sebaiknya kita tidak mencari nafkah dari berjudi. Terus apakah boleh didanakan kepada wihara? Ya, dari yang 3 faktor tadi disarankan sebaiknya tidak. Tetapi kalau memang mau berdana, ya tidak ada yang bisa melarang. Setiap perbuatan baik berdana contohnya pasti tetap akan mendapat manfaat. Tetapi apabila tidak sesuai dengan 3 faktor tadi, maka manfaat yang akan didapat dari pemberi dana atas uang dari hasil berjudi tersebut tidak akan sebesar manfaat apabila uang tersebut dari hasil yang sesuai dengan mata pencaharian benar. Jadi sebaiknya kita jangan mencari nafkah dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata pencaharian benar. Jadi boleh atau tidaknya boleh, tapi tidak disarankan.